Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membacakan mengenai kaidah kedua dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya yang berjudul Qawaidul Muslah fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Pada kaidah yang kedua ini beliau menuliskan judul yaitu Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lamun wa awsaf. Apa itu a'lamun? A'lam itu adalah jamak dari alam. Artinya adalah nama pribadi atau nama resmi atau nama yang dia dikenal dengan nama tersebut. Contohnya seseorang yang namanya Soleh, kemudian Hasan, kemudian Budi. Nah, Soleh, Hasan, Budi ini adalah a'lam dari orang tersebut. Ya, dari orang tersebut. Contoh lagi seperti merek baju Al-Haramain, At-Tuqa. Nah, Al-Haramain, At-Tuqa ini adalah a'lam dari baju tersebut, nama resmi baju tersebut. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lam, yaitu a'lam di sini maksudnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan yang lain-lainnya yang banyak jumlahnya yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu berapa jumlahnya. Dan juga ausaf. Ausaf itu artinya adalah pensifatan untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh Al-Qawi, ya, yang maha kuat, ya, yang maha kuat, yang memiliki kekuatan. Itu adalah pensifatan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung makna dan juga terkandung sifatnya. Dan sifat tersebut itu pasti sesuai dengan pasti sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jikalau dari sifat normalnya makhluk, ya, jadi makhluk itu juga punya alam, ya. Contohnya bab seorang laki-laki namanya Soleh, itu alamnya dia. Tetapi makhluk itu tidak mesti ausaf, tidak mesti tersifati. Contohnya gini, ada seorang laki-laki namanya Soleh, ya, tetapi tidak mesti orang tersebut tersifati dengan nama tersebut, nama soleh tadi, tidak mesti. Bisa jadi kelakuannya tidak soleh atau yang lain-lainnya, gitu. Jadi kalau untuk makhluk itu tidak mesti ausaf atau tersifati. Sedangkan kalau untuk Allah maka dia pasti tersifati dan sifatnya tersebut pasti sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang a'lam itu tadi, yang ausaf tadi, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin dan banyak lagi, ya. Itu merujuk kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walaupun zatnya satu tetapi namanya banyak, ya, atau sebaliknya namanya banyak tetapi merujuk kepada zat yang satu. Jadi secara tradisi orang Arab, ya, orang yang memiliki banyak gelar itu dia memiliki kemuliaannya itu tinggi di mata masyarakatnya, itu dia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memiliki makna dan sifat yang banyak, maka kemuliaannya di atas kemuliaan, itu dia. Kemudian ya, tetapi secara makna nama-nama tersebut, nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, itu memiliki makna yang masing-masing. Contoh Ar-Rahman itu tidak sama dengan Ar-Rahim. Al-Malik itu memiliki makna tidak sama dengan Al-Quddus dan yang lainnya. Jadi nama-nama tersebut memiliki makna dan sifat tersendiri tetapi merujuk kepada zat yang satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini, ya, pendapat yang Syekh tadi jelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lam dan ausaf. Ini berdasarkan dari Al-Qur'an, surat Yunus ayat
107 yang bunyinya adalah wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur lagi Maha Rahim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri dalam Al-Qur'an. Ya, maka ini adalah merupakan bantahan ya atau kesesatan, kesalahan orang yang menafikan atau meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga meniadakan makna-maknanya tentunya. Mereka adalah dari ahlu ta'til ya. Ahlu ta'til adalah Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, Qadariyah dan teman-temannya ya. Mereka mengatakan ya, beralasan kenapa mereka tidak memberikan nama-nama Allah ya, memberikan nama-nama bagi Allah, karena jikalau Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan sifat-sifat ya, maka akan berkonsekuensi terhadap berbilangnya zat Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi zatnya jadi banyak gitu. Dan ini adalah merupakan pendapat yang batil, yang bahkan dikatakan oleh Syekh adalah mayyit, rusak ya. Secara dalil, secara Al-Qur'an dan hadis, dan secara akal pun batil pendapat tersebut. Kenapa? Karena Syekh telah memberikan dalil yang mematahkan argumen mereka. Contohnya dari Al-Qur'an adalah innahu huwa yubdi wa yu'id. Sesungguhnya dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai dan dia juga yang mengembalikan. Ya, jadi ini ada dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dalam Al-Qur'an sendiri. Kemudian diteruskan lagi wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ghafur dan juga wadud. Dzul arsyil majid, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang lagi maha mulia juga. Sudah berapa sifat ini? Sudah banyak. Fa'alul lima yurid, dan Allah Subhanahu wa taala juga melakukan apa yang diinginkannya. Sudah banyak sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam ayat ini. Dan ayat ini sangat jelas sekali membantah, mematahkan argumen-argumen ahlu ta'til yang menafikan atau meniadakan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, pada video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tetap dukung terus channel ini ya, semoga lebih berkembang lagi. Demikian saya akhiri pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada video setelahnya pada kaidah yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.